Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari demi hari boleh kita lewati, boleh kita jalani satu perkara, bahwa kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Sebab itu pagi hari ini rindukan Dia lebih lagi. Mari kita masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan untuk menyembah, memuliakan akan Dia. Sebab Engkaulah kekuatan di dalam jiwa kami Tuhan. Sebab di dalam-Mu kami menikmati ketenangan. Kekuatan di jiwaku, hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu kecahayaan bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sungguh kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu kecahayaan hatiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam
ku bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami rindu menjadi bejana-bejana di hadapan Engkau. Kami rindu hidup ini untuk memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami persembahkan hidup ini di hadapan Engkau, menjadi satu persembahan yang kudus, menjadi satu persembahan yang di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau kerinduanku, Engkau Yesus, haleluya, kerinduan dalam hidupku, haleluya. Sebab hanya bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenanmu ya, teguhkan hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau yang berindah, kami percaya Tuhan pertolongan kami.
datang daripada Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Sungguh besar anugerah-Mu dan sungguh berlimpah bagi kami Tuhan. Sungguh bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, ku kenangan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, oh Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak di hadirat Tuhan. Segala persoalan yang boleh engkau hadapi, di balik semuanya itu kasih Tuhan lebih besar dari persoalanmu. Anugerah Tuhan lebih besar dari permasalahan yang kau hadapi. Sebab itu pagi ini, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, naikkan ucapan syukurmu dengan sepenuh hati. Tuhan rindukan setiap kita umatnya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di dalam Yesus Kristus, kebenaran di dalam hidup kita. Roh Tuhan yang membangkitkan kita, yang menguasai atas hidup kita, sehingga engkau dan saya dijadikan penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu. Sekali lagi, naikkan syukurmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Inilah umat-Mu yang terus bersyukur di hadapan Engkau. Inilah umat-Mu yang membawa ucapan syukur pagi ini Tuhan, karena mereka percaya anugerah-Mu dan kebaikan-Mu semata atas hidup mereka. Sebab itu Tuhan, pagi ini, hari ini, bersama-sama kami naikkan persembahan kami. Biarlah semuanya menjadi satu persembahan uguban yang baunya harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau disukakan atas setiap ucapan syukur umat-Mu, atas setiap ucapan syukur kami, atas setiap persembahan kami, atas setiap puji-pujian kami, atas setiap penyembahan kami. Dan sungguh Tuhan, Engkau hadir mengurapi di tempat ini, lawatan-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Semuanya kami persembahkan di hadapan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Berikan tepuk tanganmu, sorak-soremu yang dahsyat bagi Dia. Tengok dulu kanan kiri sekali lagi, tengok dulu. Adakah senyum yang manis? Bapak Ibu, Tuhan berkata,
Bawalah pujian dengan sukacita di dalam rumah Tuhan, di dalam bait-Nya yang kudus. Amin. Karena itu pagi ini mari kita bersukacita bagi Dia. Oh Tuhan, kami datang di hadapan Engkau Bapa dengan bersyukur, dengan sukacita. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran. Oh, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah baiknya Tuhanmu, dahsyat bagi engkau dan saya. Akan apa? Akan bersorak-sorak. Sekali lagi, akan bersorak-sorak. Yeay, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasannya itu selamatnya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Balasannya itu selamanya, kasih setianya. Setiap kita yang percaya terus dengan sukacita membawa pujian bagi Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa bagi engkau dan saya, kita yang terlindung akan bersorak-sorak. Hey, come on. Sebab Dia baik. Yeah, bahwasannya itu selamatnya, kasih setianya. Bersyukurlah. Yes, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah. Lebih dalam lagi, lebih lagi nyatakan. Yes, kasih setianya. Yes, bersyukurlah sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya. Sekali lagi, bahwasanya itu sekali lagi, bahwasanya selamanya, kasih setianya. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih mungkin bertanya-tanya, kebaikan Tuhan itu apa sih? Toh selama ini hidupku masih seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih, engkau boleh ada, engkau boleh sehat, engkau boleh menghirup udara segar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin, amin. Karena itulah mujizat yang terus Tuhan berikan. Mungkin kau nggak berkata, mujizat apa?
Ketika engkau percaya kepada Kristus, itulah mujizat yang paling besar yang engkau terima, bahwa hidupmu pasti diselamatkan. Amin. Lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Allahmu yang dahsyat. Mujizat Tuhan di dalam hidupmu. Lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Perbuatanmu Tuhan, siap lakukan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu atasi, hey, yes, mari imani, percaya, itu Tuhan kerjakan. Belum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa. Tuhanku luar biasa, oh Kau Yesus Tuhan. Lakukanlah lagi, oh, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh. Sebab Dialah yang awal dan yang akhir. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa perbuatan. Sekali lagi katakan, Engkau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa perbuatan-Mu heran. Siap-siap katakan, yes. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Berikan sorak-soremu bagi Allahmu. Yes, Bapak Ibu, itulah fakta hidup kita penuh mujizat. Amin. Coba dulu tengok kanan kiri, katakan, jangan takut, hidupmu penuh mujizat. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Jika Tuhan sudah mengangkat kita, jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada siapapun yang dapat akan mengubahnya. Amin. Dan saya percaya setiap kita ada di dalam rancangannya Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengubahkan. Kami bawa segala perkara kami di hadapan Engkau Bapa. Kami berserah hanya kepadamu, sebab Engkaulah pembelaku.
segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami bersyukur ya Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu, sekali lagi kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari dengan sepenuh ucapan syukur kita memahami setiap hidup kita ada di dalam rencananya Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, sungguh kami bersyukur. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Tak ada satu pun merendah. Sekali lagi yang percaya katakan, tak ada yang dapat merendahkanku. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan, sebab Dia yang layak disembah, dipuji, dimuliakan, diagungkan.
Biar segala yang bernafas, biar segala umat Allah di tempat ini tetap menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan satu pribadi yang ajaib, pribadi Allah sendiri yang menyatakan dirinya lewat pribadi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, segenap hatimu, segenap rohmu menyembah. Terima kasih buat segala kehadiran-Mu pagi ini atas setiap kami. Kehadiran-Mu yang menjamah kami, kehadiran-Mu yang sudah menyentuh roh kami, menyentuh hati kami. Sentuhan-Mu itu yang memberi kami kuat, memberi kami kebisaan, kecakapan menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Semua katakan terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam pagi ini, mendengar suara dan perintah-Mu atas setiap kami. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Pikiran kami, hati kami, perasaan kami, kehendak kami, Engkau saja yang tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sepakat percaya katakan amin. Sekali lagi kita mau berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silahkan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Bagas waras semua, amin. Semua diberkati Tuhan dengan kasih-Nya. Semua diberkati Tuhan dengan kemuliaan-Nya. Yang sepakat katakan amin. Pagi hari ini melanjutkan tema kita minggu-minggu yang lalu mengenai pengajaran-pengajaran yang sesat, yang hari-hari ini berseliweran luar biasa di media sosial kita. Dalam Google, YouTube kita banyak ketemu, TikTok mungkin kita juga banyak ketemu pengajaran-pengajaran yang tidak baik, pengajaran-pengajaran yang menyeleweng. Nah, pagi hari ini saya juga akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu Gembala juga Pak Pendeta Pembantu Daniel Agus minggu yang lalu berkenaan tentang pengajaran yang sesat. Hari ini judul renungan kita adalah hati-hati medsos menyesatkanmu. Bukan saja hati-hati rokok membunuhmu, tapi medsos yang ada di tanganmu hari ini akan bisa menyesatkanmu. Saya pernah katakan di antara remaja kaum muda beberapa waktu yang lalu, yang namanya sahabat kita, karib kita, sohib kita, bukan hanya sesama teman kita, tapi gadget kita, iPad kita, iPhone kita, smartphone kita, hari ini sudah menjadi sahabat kita. Hari ini sudah menjadi karib kita. Hari ini sudah menjadi sohib kita, tempat kita mendapat sesuatu. Entah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, ada di tangan kita. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan beberapa hal, 3 poin besar yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah alasan mengapa pengajaran ini wajib diberikan bagi jemaat. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang dasar-dasar kekristenan. Tipis-tipis saja kita mau belajar hal ini, karena dasar-dasar kekristenan
yang akan saya sampaikan sebetulnya nggak cukup waktu ibadah 3-4 kali ibadah pun nggak akan cukup begitu panjang, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan tipis-tipis bagi Bapak Ibu Saudara, dan lain kesempatan Bapak Ibu Gembala nanti yang akan melanjutkannya. Dan yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah tentang pengajaran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah alasan mengapa pengajaran ini wajib harus disampaikan. Teknologi internet sudah menguasai banyak lini kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, kita bisa mendapatkan hal yang baik lewat internet. Tapi sebaliknya, kita juga mendapatkan hal yang buruk, hoax di dalam internet yang kita punya. YouTube kita, TikTok kita banyak menyajikan hal-hal yang buruk. Salah satunya beberapa minggu yang lalu, kita dihebohkan. Kalau Bapak Ibu Saudara menyimak channel-channel YouTube yang ada, seorang pendeta yang besar, bukan saja besar badan perawakannya, besar suara yang menggelegar ketika menyampaikan firman, tetapi besar kapasitasnya, besar keilmuannya, seorang doktor, seorang mantan rektor STT GBI, dengan jemaat yang begitu besar, menyampaikan satu pengajaran yang berkata bahwa Yesus bukan juru selamat yang sejati. Yesus bukan gembala yang sejati. Yesus bukan kebangkitan yang sebenarnya. Yesus bukan terang itu yang sebenarnya. Simpel saja ketika saya melihat ayat itu, melihat pengajaran itu. Ya disobek saja. Lukas 2 ayat 11, di mana seorang malaikat penghuni sorga berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Malaikat sorga saja bersaksi bahwa Kristus Tuhan adalah Juru Selamat. Kalau Pak Pendeta itu berkata Kristus itu bukan Juru Selamat yang sejati, ayat ini distipo saja. Ditipek saja, dibuang saja. Nah, bagi jemaat yang menelan mentah-mentah ayat ini, menelan mentah-mentah pengajaran ini akan bingung. Loh, pendeta hebat loh. Rektor, doktor berkata demikian. Dia sudah menelurkan 200 buku-buku pengajaran. Kapasitasnya luar biasa, bisa menyimpulkan hal semacam ini. Bagi saya hanya berkata, mungkin Pak Pendeta ini keselio lidah, keceplosan ngomong. Bagi saya hal semacam ini, hal yang wajar. Mengapa? Seperti yang Yesus janjikan. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 15 sampai yang ke-23. Hal pengajaran yang sesat. Matius 7 ayat 15 hingga 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak
Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu yang Yesus sudah katakan 2000 tahun yang lalu akan nongol, akan muncul. Dan hari-hari ini sudah muncul bukan hanya dari luar, tapi dari intern kekristenan sudah muncul. Bahkan saya sempat heran, putra beliau dalam sebuah khotbahnya berkata, Yesus itu sempat ada waktunya Yesus itu bukan Tuhan. Saya hanya bisa tepuk jidat. Teologi macam apa yang mereka imani hari ini? Karena itulah satu alasan gereja berkewajiban untuk membantu jemaat membangun pondasi yang kuat, pondasi iman yang kuat dari bahan baku yang benar. Kalau bahan bakunya salah, bahan dasar pembuatan pondasi salah, maka akan mempengaruhi kualitas sebuah bangunan itu. Yang kedua, gereja berkewajiban memagari jemaat dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Itu alasan, dua alasan yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagian 2, poin yang kedua adalah dasar-dasar kekristenan yang harus panjenengan dan saya punya. Mungkin panjenengan berkata, Mas, yang penting kan saya beriman, Yesus Kristus itu Tuhan. Betul, gak salah, tepat. Tapi iman yang kita punyai haruslah iman yang bukan iman pokok. Diimani saja. Sekalipun kita nggak bisa memberi penjelasan, sekalipun kita nggak paham akan iman kita, yang penting pokoknya Yesus itu juru selamat, Yesus itu Tuhan. Itu kalau 20 tahun yang lalu internet belum menggoda hidupmu. Yang namanya goncangan iman, runtuhnya, rontoknya iman bukan saja dipengaruhi ketika kita diterpa masalah, kesulitan hidup, kepepet, ke pojok, diinjak-injak oleh masalah, iman kita rontok. No, bukan hanya itu. Tapi ketika muncul pengajaran-pengajaran yang sesat, ketika muncul polemikus-polemikus yang mempertanyakan keimanan kita, iman kita pun bisa rontok. Contohnya ini loh, yang baru matur bengak-bengok di hadapan panjenengan 4 tahun yang lalu. Sekalipun maaf saya wirawiri di atas mimbar ini, iman saya sempat goncang. Iman saya sempat goncang. Gegara apa? Ada satu pengajaran yang mempertanyakan ketuhanan Yesus saya. Tapi saya bersyukur. Ketika saya mau belajar, menggali, saya ketemu bahwa benar Yesus itulah juru selamat yang sejati. Dia itulah firman yang diutus menjadi manusia dan real itu tidak terbantahkan. Doktrin, dasar-dasar keimanan harus juga panjenengan punya. Mengapa? Orang Kristen bagaimana bisa kuat kalau dasar-dasar keimanannya, dasar-dasar kekristenannya enggak paham, enggak tahu. Ketika kita tidak paham dengan pengajaran, dengan doktrin-doktrin, dengan dasar-dasar kekristenan kita, maka akan sangat repot ketika orang mempertanyakan keimanan kita. Hari ini kita tidak bisa menutup diri dari informasi yang begitu luar biasa ini. Kita harus paham. Setidaknya kita tahu
tentang dasar-dasar keimanan kita. Dasar keimanan kita meliputi banyak hal, tetapi saya hanya akan memberikan 3 hal saja. Yang pertama adalah yang sering kali dipertanyakan, berbicara tentang keesaan Tuhan kita. Mulai dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, kalau kita baca, pembaca bisa membacakan ayat ini, Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Mohon dibacakan bagi kita sekalian. Ulangan pasal ke-6, ayat yang ke-4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ayat yang keempat berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mungkin orang-orang akan bertanya, loh itu kan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Orang Kristen kan nyolong kitabnya Yahudi. Orang Kristen kan percaya pada doktrinnya Paulus. Doktrin yang mengatakan kita menyembah Allah yang 3. Itu kata banyak orang. Tapi saya mau katakan kepada panjenengan sekalian. Sejarah mencatat kita orang Kristen adalah bagian dari satu bangsa bernama Yahudi. Kita bagian dari satu isme, satu keyakinan yang bernama Yudaisme. Yesus secara kemanusiaan adalah orang Yahudi. Murid-murid Yesus 12 orang murid, rasul-rasul adalah notabene orang Yahudi yang mempercayai Tanak. Tanak itu yang kita imani sebagai perjanjian lama. Tanak itu berisi Torah, Nevim, Ketuvim. Torah itu berisi 5 kitab Musa, Nevim itu berisi kitab nabi-nabi, baik nabi besar, nabi kecil, dan tulisan-tulisan yang berisi karya sastra, puisi, prosa, dan lain sebagainya yang kita ambil, adopsi utuh sebagai perjanjian lama. Jadi ketika orang mempertanyakan perjanjian lama yang kita pegang ini nyolong dari orang-orang Yahudi, saya mau katakan omong kosong. Kita adalah bagian dari orang-orang Yahudi. Iman kita, kekristenan adalah bagian, lahir dari rahim yang sama, lahir dari buah kandungan bernama Yudaisme. Yesus beribadah juga di sinagoga. Yesus juga mengimani Tanak. Kita pun juga mengimani Tanak. Jadi Tanak pun kitabnya orang Yahudi yang hari ini kita pegang sebagai Alkitab perjanjian lama juga bagian iman kita. Ketika Ulangan berkata, hai Israel dengarlah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang esa. Lalu bagaimana dengan Rasul Paulus yang dituduh berkata, dia menuhankan manusia. Menuhankan manusia. 3 oknum, 3 pribadi yang disembah. Tuhannya orang Kristen 3. Keliru, salah. Kita buka bersama-sama apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20 di sana berkata, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah adalah satu. Lanjut kata Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Fix, clear, kita Kristen hanya mengimani satu Allah yang esa, yang namanya Yod-He-Vav-He, 4 huruf konsonan YHWH, yang oleh LAI diterjemahkan sebagai nama Tuhan. Jadi fix kita mengimani Allah
yang satu. Yang kedua, yang seringkali dipertanyakan oleh para polemikus adalah tentang keilahian Yesus. Seringkali berpolemik demikian. Kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu Allah, tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab ini. Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Sampai rambut di kepala saya lebat lagi gak akan pernah nongol kata itu. Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi gak mungkin orang berkata, akulah Tuhan. Gak mungkin. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 kalau nanti penjenengan baca di rumah. Ayat ini berkata, hormatilah nama Tuhan, jangan kau perkatakan nama Tuhan dengan sembarangan. Bahkan Maleaki pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya mau bacakan ayat ini bagi penjenengan sekalian. Hari ini kita baca begitu banyak ayat. Maleaki pasal yang kedua ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan aku akan membuat berkat ke berkatmu menjadi kutuk dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikannya, tidak menghormati nama Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Orang Yahudi tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan panggilan Yod-He-Vav-He. Mengganti nama dengan Adonai, Elohim. Dan Yesus pun tidak akan pernah mungkin secara tersurat, transparan, terang benderang berkata, aku ini Tuhan. Tetapi secara tersirat, bejibun ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Mas Wisnu akan bacakan bagi kita ayat yang ke-33. Matius 14 ayat yang ke-33. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Orang-orang yang di perahu ini siapa? Notabene adalah orang-orang Yahudi. Murid-murid Yesus ketika Yesus meredakan angin sakal. Mereka menyembah Yesus seraya berkata apa? Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7 tidak perlu kita baca menyingkat waktu. Seorang pemuda Gerasa yang kerasukan setan. Ketika dia melihat Yesus turun dari perahu menghampirinya, pemuda yang kerasukan setan ini lari menghampiri Yesus, menyembah Yesus. Dan setan yang ada di dalam tubuh pemuda ini berkata, apa urusanmu Yesus? Apa urusanmu anak Allah yang kudus? Makna anak Allah bukan berarti anak Allah secara biologis. Saya mau bertanya, kita ini anak manusia, disebut anak manusia, leres? Yesus disebut anak Allah karena dia keluar dari pribadinya Allah, keluar dan datang dari diri Allah, kata Yohanes 8 ayat yang ke-42. Yang berikutnya, Matius pasal yang ke-24 ayat 30 dan 31. Nanti bisa Bapak Ibu baca di rumah. Tentang akhir zaman. Yesus berkata nanti di kemudian hari, anak manusia akan nongol, akan muncul, memerintahkan malaikat-malaikatnya. Saya mau bertanya, adakah manusia yang berkuasa dan memerintah malaikat? Halo? Hanya manusia ilahi yang punya kuasa atas malaikat dan memerintah kepada malaikat. Yang sepakat katakan amin. Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku kata Yesus telah diberikan kuasa atas sorga dan bumi. Kembali saya bertanya, adakah manusia yang berkuasa atas sorga? Halo? Adakah? Boten wonten.
Hanya manusia ilahi yang berkuasa atas sorga. Manusia ilahi datangnya dari pribadi yang ilahi pula. Dan hanya pribadi yang ilahi pula lah yang berkuasa atas sorga. 4 ayat ini cukup membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah manusia 100%. Manusia ilahi 100%. Dan ayat yang terakhir ini kalau kita baca, Wahyu pasal yang pertama, ayat 17 dan 18. Secara cetawela-wela, cetawela-wela, secara transparan, terang benderang Yesus berkata. Ini satu penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ketika aku melihat Yesus, tersungguhlah aku Yohanes di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau panjenengan baca nanti di rumah Yesaya 44 ayat yang ke-6, akan ketemu satu pernyataan bahwa Tuhan kitalah yang awal dan yang akhir. Orang-orang Kristen harus punya detektor, alat ukur, alat timbang untuk menimbang perkara-perkara pengajaran ini benar atau salah. Jadi pengajaran ini wajib diberikan pagi ini supaya panjenengan punya detektornya, mesinnya, alatnya. Sejatinya sudah panjenengan sekalian pegang Alkitab ini, alat ukur kita, detektor kita. Masalahnya panjenengan dan saya seringkali enggak paham bagaimana cara mengoperasikannya, enggak ngerti cara memfungsikannya. Dengan kata lain panjenengan dan saya belum paham, belum mengerti benar tentang dasar-dasar kekristenan. Karena itu pagi ini saya sampaikan kepada panjenengan 3 hal tentang dasar-dasar kekristenan. Yang pertama, bahwa fix Allah kita adalah Allah yang esa. Bukan Allah pribadi, bukan Allah yang 3 seperti tuduhan banyak orang. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, ini yang seringkali disalah mengerti, disalah pahami. Trinitas. Apa itu Trinitas? Apakah ada kata Trinitas secara eksplisit nongol di Alkitab kita? Boten wonten. Mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 1, ketika Anda baca pakai kaca pembesar pun gak akan ketemu kata Trinitas. Gak akan ketemu kata Tritunggal. Trinitas adalah satu konsep, cara di mana bapak-bapak gereja, penerus para rasul-rasul itu memformulasikan, memberikan penerangan bagi umat bahwa ada Allah yang esa yang menyatakan kasihnya kepada manusia. Yohanes pasal yang ketiga ayat 15 dan 17. Kisah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Apa yang terjadi ketika Yesus keluar dari air? Dia melihat langit terbelah dan turunlah Roh Kudus dalam penampakan apa? Burung merpati. Ketika Roh Kudus itu turun ke atas Yesus, terdengar suara dari surga yang berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang berkata demikian? Suara yang dari surga, suara Bapa. Ada suara Bapa, ada burung merpati, ada Yesus. Matius pasal 28 ayat 19 berkata, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 dan 16 berkata, aku akan minta kepada
Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Ayat 15 berkata, roh kebenaran itu namanya Roh Kudus. Ada Yesus, ada Bapa, dan ada Roh Kudus. Kalau jemaat umat Tuhan gak diberi pengertian, diberikan konsep pemahaman yang simpel oleh bapak-bapak gereja, kita akan bingung siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus, siapa itu Allah. Jadi yang namanya Trinitas itu sekali lagi adalah satu cara, satu konsep. Bahwa Allah yang esa, yang tunggal, yang satu yang kita sembah itu menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang mengerti, katakan amin. Belum mengerti enggak apa-apa, nanti lama-lama pasti akan mengerti. Trinitas itu bukan bicara 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Seringkali kita ketemu toh dengan pernyataan seperti itu. Trinitas itu satu, Roh Kudus, satu Yesus, satu Bapa, sama dengan satu. Hanya orang-orang yang nyun sewu, pangapunten saya harus kasar, bodoh yang percaya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Karena Trinitas itu bukan bilangan, Trinitas itu bukan bicara tentang numerik, bukan bicara tentang angka, bukan bicara tentang matematika, bukan bicara tentang penjumlahan, tapi Trinitas itu bicara cara Tuhan yang satu itu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Simpelnya, Trinitas itu adalah di dalam diri Allah yang esa, pasti ada firman. Firman yang adalah perkataan Allah, pikiran Allah, kehendak Allah, kecerdasan Allah, itu firman. Firman yang bersama-sama dengan Allah, kata Yohanes 1 pasal ayat 1 sampai dengan 3. Firman yang bersama-sama dengan Allah menciptakan segala sesuatu. Tanpa firman, Allah adalah pribadi yang bisu. Seorang Arius, seorang yang memberikan faham tentang saksi Yehova di dalam sebuah konsili bernama Konsili Nisia 325 Masehi. Diadili di sana karena dia menyesatkan begitu banyak orang. Uskup ini berkata bahwa ada waktunya, ada saatnya pribadi Allah itu hanya satu. Lalu diciptakannya lah pribadi yang kedua namanya Sang Firman. Barulah Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah menciptakan segala sesuatu. Itu pemahaman saksi Yehova. Jadi ada kalanya Allah bisu, gak bisa berkata-kata karena tidak ada firman di dalam dirinya. Dan yang namanya ciptaan bernama firman itu bisa mencipta. Itu pengertian orang-orang saksi Yehova, pengertian yang sesat. Simpel yang kedua, di dalam diri Allah yang esa ada roh Allah. Roh Allah yang merupakan hayatnya Allah. Tanpa roh Allah di dalam diri Allah, Allah ibarat seonggok batu yang gak punya kekuatan apa-apa. Jadi firman yang esa, roh yang esa tinggal di dalam satu wujud Allah yang esa. Sekali lagi, pribadi yang dimaksud bukanlah pribadi secara ilmu matematika. Pribadinya saya, pribadinya Pak Raharjo, pribadinya Mas Fran. Bukan seperti itu pribadi yang dimaksud di dalam Allah Tritunggal. Pribadi di dalam Allah Tritunggal diambil dari kata bahasa Aramaik, kenoma, atau disebut juga pribadi secara metafisik. Metafisik ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan indrawi kita, dengan akal pikiran kita. Metafisik harus kita imani, kita jangkau dengan roh kita, dengan iman kita. Nah, Tertullianus, bapak-bapak gereja yang lahir 152 Masehi berkata,
Apa itu Trinitas? Trinitas di dalam bahasa Yunaninya berkata una substantia. Una, satu substansi, satu pokok, satu inti. Tres personae, 3 pribadi. Pribadi yang tidak boleh dimaknai secara ilmu psikologi. Pribadi seperti yang saya tadi jelaskan. 3 pribadi yang bisa dibedakan. Diskresi, non separati. Tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan tapi enggak bisa dipisahkan. 3 pribadi. Firman, Roh Kudus dan Bapa. Satu substansi, satu pokok. 3 pribadi yang bisa dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Maknanya gimana bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan? Yesus berkata, aku ini utusan. Betul ya? Dalam Yohanes 17 ayat ketiga berkata Yesus utusan. Berarti ketika Yesus utusan, ada yang mengutus dan ada yang diutus. Yesus kita imani adalah pribadi Sang Firman yang nusul jadi manusia. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Anda bisa baca di rumah. Kalau Allah mengutus Yesus menjadi manusia, apakah Allah kehilangan perkataannya? Apakah Allah kehilangan firman-Nya? Halo? Kalau kita pahami pribadi secara ilmu psikologi, Allah akan kehilangan firman-Nya. Tetapi sudah dikatakan tadi, kenoma. Kita harus memahaminya secara ilmu metafisik. Ketika Allah mengutus firman-Nya, dia tidak akan kehilangan firman-Nya di dalam dirinya. Ada yang bawa handphone? Ada yang bawa handphone? Semua bawa handphone ya? Saya lupa bawa handphone, saya masih di bawah. Mbak Lia, maaf bicara, ketika penjenengan ada jauh di Sambung Macan sana, ini ilustrasi saja. Saya pengen ketemu dengan jenengan, nggak ada waktunya mepet. Saya harus pakai apa yang namanya video call. You know video call? Saya cetak-cetik nomor handphone saya, ketemu Mbak Lia. Mbak Lia mengangkat, kita berdua sama-sama ngobrol ngomong lewat apa yang disebut video call. Bisa membayangkannya ya? Saya dada-dada dengan Mbak Lia, halo Mbak Lia apa kabar? Saya mau tanya, yang nongol di handphonenya Mbak Lia siapa? Yang ngomong itu siapa? Ketika saya ngomong dengan Mbak Lia, apakah saya kehilangan perkataan saya? Tiba-tiba saya bisu. Karena tadi dikatakan firman itu adalah perkataan. Firman itu adalah kecerdasan. Firman itu adalah hikmatnya Allah. Ketika saya ngobrol dengan Mbak Lia, saya utus diri saya masuk ke dalam citra handphonenya Mbak Lia. Apakah saya kehilangan firman? Apakah saya kehilangan perkataan saya? Tiba-tiba saya bisu ketika handphone Mbak Lia muncul citra diri saya. Berkata-kata, apakah saya bisu? Tidak. Saya tidak kehilangan perkataan saya. Saya tidak kehilangan pikiran saya. Pikiran saya tetap ada di dalam diri saya. Perkataan saya tetap ada di dalam diri saya. Seperti halnya pula Bapa ketika mengutus Sang Firman turun menjadi manusia. Sang Firman tetap ada di dalam diri Bapa. Seperti halnya ketika saya mengejawantahkan pikiran saya jadi sebuah buku. Maaf, misal ini sebuah buku. Saya tulis pikiran saya ke dalam sebuah buku ini. Apakah bisa dikatakan buku ini penjelmaan pikiran saya? Bisa. Buku ini adalah ejawantahan pikiran saya. Buku ini dan saya sama atau tidak? Beda. Karena buku ini terbuat dari kertas. Kalau kertas ini kobong, rusak, kena banjir, apakah pikiran saya juga kena banjir? Tidak. Demikian juga ketika handphone Mbak Lia, maaf nanti kalau rusak minta Mas Fran, tiba-tiba jatuh prok pecah.
Apakah perkataan saya juga rusak? Yang rusak handphonenya. Demikian juga ketika Yesus yang diutus sebagai manusia itu mati di atas kayu salib. Apakah Bapa juga mati? No, boten. Yang mati itu adalah tubuh kemanusiaannya, kata Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Kata Rasul Paulus pasal 1 Rasul Paulus pasal yang ketiga ayat 18. Yang mati, yang dibunuh itu kemanusiaannya. Yang rusak, yang jatuh maprok, pecah itu handphonenya Mbak Lia, bukan saya. Yang terbakar itu adalah bukunya, kertasnya, bukan perkataan pikiran saya. Bisa dimengerti? Jadi Allah Tritunggal itu 3 persona di dalam satu pribadi. 3 pribadi ini tidak bisa kita maknai secara matematika. Harus kita maknai secara metafisik yang tidak bisa dijangkau dengan indrawi kita. Allah Tritunggal. Tipis-tipis saya berikan pagi hari ini kepada penjenengan. Satu waktu nanti Ibu Gembala sidang, Bapak Gembala akan memberikan yang lebih kandel, lebih tebal kepada penjenengan. 3 poin besar. Keesaan Allah. Yang kedua, ketuhanan Yesus. Yang ketiga adalah Trinitas. Sekali lagi, Trinitas gak bicara tentang angka, tapi Trinitas berbicara tentang bagaimana Allah yang esa, yang satu itu menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya kepada manusia. Poin yang terakhir, kita bicara tentang pengajaran yang sesat, gereja Tuhan yang maha kuasa. Ketika penjenengan minimal sudah punya payungnya, punya mantelnya, apapun yang nongol di medsos mengenai pengajaran-pengajaran, penjenengan bisa bandingkan dengan apa yang minimal sudah saya semai sedikit pagi hari ini kepada penjenengan. Gereja ini adalah sebuah gerakan keagamaan baru yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus telah datang kembali dan datang ke muka bumi sebagai rupa seorang wanita. Ajaran ini sudah nongol tahun 1991 dan ketika Bapak Ibu Saudara klik di YouTube penjenengan, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa akan muncul pengajaran-pengajaran yang sesat. Salah satunya pengajaran ini berkata bahwa Yesus sudah nongol dalam rupa seorang wanita di tahun 91. Gerakan ini sudah dianggap sebagai gerakan atau sekte yang sesat. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini berkata bahwa Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak ada. Hanya konsep yang salah dan semuanya hanyalah gagasan konvensional manusia. Seperti tadi yang saya katakan, Trinitas adalah cara kita memahami bahwa Allah yang esa itu menyatakan kasih-Nya. Tuhan hanyalah satu roh dan hanya satu pribadi, seperti yang saya katakan tadi. Itulah ajaran dari saksi-saksi Yehuwa yang ternyata mirip dengan apa yang mereka imani di dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, ini ajaran sesat. Ini ajaran yang menyimpang. Yang ketiga, ajaran ini berkata Tuhan Yesus adalah manusia normal sebelum dibaptis dan menerima Roh Kudus. Berikutnya ayat ini berkata, Alkitab bukanlah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Alkitab tidak cukup untuk menjadi pedoman hidup manusia sampai saat ini. Itu pengertian mereka. Yang berikutnya, yang terakhir dari sekian banyak apa yang mereka katakan, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa telah 2 kali memprediksi tanggal kiamat. Tahun 2000 dan tahun 2012. Tapi keduanya tidak terbukti. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36.
kalau nggak salah. Yesus berkata demikian, anak malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak akan kapan saatnya hari-hari akhir itu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Yesus pun tidak memberitahukan bagi kita kapan kiamat. Kok mereka sudah mengatakan kapan kiamat? Kalau Yesus gak mengerti hari kiamat, berarti Yesus gak maha tahu dong. Anda sempat berpikiran seperti itu? Halo? Dalam ayat ini pernah gak penjenengan berpikir, Yesus gak ngerti hari kiamat, berarti Yesus gak maha tahu. Kalau Yesus gak maha tahu, berarti dia bukan Allah, bukan Tuhan. Logikanya benar ya? Pernah gak penjenengan berpikiran seperti itu? Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan iman pokoknya. Kita harus bisa menjelaskan minimal kepada diri kita sendiri. Lu betul loh, Yesus gak maha kuasa. Begini penjelasannya. Masih ingat presiden kita, presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga waktu itu menjabat sebagai ketum Partai Demokrat. Apakah ketum Partai Demokrat dengan Presiden RI ke-6 pribadi yang berbeda? Sama atau berbeda? Sama. Tapi bisakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memecat seorang Anas Urbaningrum dengan stempel, dengan surat keputusan, dengan SK kepresidenannya, dok, Anas pecat? Bisakah? Tidak. Apakah berarti Pak Susilo Bambang Yudhoyono presiden berbeda dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ketum Partai Demokrat? Jawabannya sama. Pertanyaannya, berarti Pak Bambang Yudhoyono tidak punya kuasa memecat Anas? Boten jawabnya. Karena jabatannya berbeda. Leres Pak Robert tadi katakan, sebagai seorang presiden dia tidak bisa memecat itu Anas. Demikian juga dengan Yesus. Ketika dia ada di dalam kemanusiaannya, dia tidak memberitakan kapan hari kiamat. Panitia hari kiamat sudah ada yang punya. Ketuanya Bapa di sorga. Anggota panitia enggak boleh cawe-cawe. Yang berhak menentukan kiamat kapan hanya Bapa di sorga. Ilustrasi ini bisa membantu penjenengan memahami ayat ini. Bukan Yesus enggak mau tahu, bukan. Tapi karena sebagai kemanusiaannya, hanya Bapalah yang tahu akan hari kiamat. Kesimpulannya kita baca bersama-sama di dalam Efesus. Surat Efesus. Surat Efesus pasal yang ketiga. Saya undang di atas mimbar untuk bisa bersama-sama menaikkan pujian pagi hari ini. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15. Pasal yang keempat ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Tetap waspada dengan segala pengajaran-pengajaran yang sesat yang hari-hari ini begitu masif. Kita dengan begitu mudah mendapatkannya. Terus belajar di dalam Dia. Terus belajar dan mempelajari Alkitab ini dengan sungguh-sungguh.
Karena Alkitab ini bukan saja menguatkan rohani kita, tetapi Alkitab ini juga berisi tentang pengetahuan yang membuat engkau dan saya menjadi cakap di dalam hidup ini. Cakap mengerti, membedakan mana pengajaran yang benar, pengajaran yang lurus, dan pengajaran yang sesat. Apa yang sudah saya sampaikan? Doa saya, benih yang disemai akan bertumbuh di dalam hidupmu. Terus bertumbuh menjadi kuat, menjadi pokok pohon yang kuat, akarmu semakin kuat, menancap kuat di tanah-tanah kehidupanmu, dan pertumbuhan rohanimu menghasilkan buah-buah pertobatan yang luar biasa. Sadar Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, ya Raja segala raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. sekali lagi bersama. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, dengan percaya katakan kau layak. Sama-sama kau layak. Segala bangsa sujud kepadamu. Engkau yang layak, layak duduk, layak disembah. Sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada Engkau yang layak. Waktu Tuhan akan hamba-Nya. Sekali lagi bersama-sama, Dia layak. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami mendapatkan hal baru. Mungkin sudah lama kami mengerti, ataupun hal baru bagi kami, bahwa Tuhan yang banyak orang membicarakan tentang Yesus Kristus, tapi bagi kami banyak kesaksian, banyak orang yang diubahkan, banyak orang yang mengalami penyakit dan kemudian disembuhkan. Banyak orang yang jalan-jalan buntu dibukakan jalan. Hanya satu saja, Yesus Kristus Tuhan, penyelamat bagi jiwa kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jangan ragu-ragu, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.
Pelan-pelan kita naikkan satu pujian ini. Layaklah segala bangsa. Wanita saja terlebih dahulu. Mari angkat wanita. Sembah dia oleh sembahan. Sembah dia. 2-3 orang bersekutu dalam namaku. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Yes. Layak, layak, layak. Sekali lagi sembah, sembah. Sembahlah Tuhan, sembahlah Yesus Kristus Tuhan, sembahlah dalam keajaibannya, sembahlah dalam rencana-rencananya yang luar biasa. Kau mempercayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Sembah dia, sembah dia. Layak terima segala layak disembah. Pria, kita akan naikkan satu pujian ini. Pria biasanya mengandalkan logika kita, mengandalkan yang tidak masuk akal, tidak kita bisa terima. Yesus Kristus itu Tuhan. Dia bisa melakukan segala sesuatu bagi kita. Akal kita serahkan kepada Tuhan. Ya, benar Tuhan. Dan belajar percaya. Ayo belajar percaya. Amin. Melangkah dengan percaya. Ya. Di dalam firman Tuhan, melangkahlah engkau dengan percaya. Layaklah, pria naikkan pujian. Segala bangsa Sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Hatimu sudah percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Hatimu tidak sangsi lagi bahwa engkau menyembah pada Allah yang benar. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun berseliweran pengajaran-pengajaran, hal-hal apapun. Tapi kita berpegang kepada firman. Kita berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman. Dan hidupmu dimerdekakan dalam Tuhan. Hidupmu dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidupmu dalam segala rencana-rancangan Tuhan yang kuat atas kita. Mari kita sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kinakata. Kenama sekena malama sekena lumato. Kenama senama sekena malama malama. Kena malam sekena makala maka sekena. Kena malam Kena malam
saja, percaya saja. Percaya saja, percaya. Sembah Dia, Dia disukakan, Dia dimuliakan, Dia agung. Kalau engkau percaya, satu perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan pasti tidak akan sia-sia Tuhan. Perkataan firman itu akan mengerjakan, akan mengubah hidupmu. Percayalah engkau, hidupmu tidak akan sama. Hidupmu tidak akan sama. Dan keajaiban selalu ada di dalam hidupmu. Banggalah engkau punya Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Genaka senaka lama ya. Aku bangga Engkau Tuhan, aku bangga Engkau Tuhan. Yesus Engkau yang Allah ku sembah, ku sembah. Sembah Dia dengan percaya. Sembah Dia, sembah Dia. Firman Tuhan mengajar kepada kita, apapun yang kau sentuh dengan percaya, terjadi sesuai imanmu, terjadilah. Hari ini punya pergumulan apapun, apapun yang kau sentuh dengan firman Allah, terjadi sesuai dengan imanmu. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Kira kata kasih, kira kata kala kata kata karapa kasih, kira kata kara kata kata huna kata kala pakala pakala kata 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 kata. Langsung pada iman. Kina kasih, kina kata kasih, kina kalama kasih, kona mulama, kina lama percaya. Engkau saat ini sedang memegang ke depan hari depanmu. Percayakan seluruh hidupmu
kepada tangan Tuhan yang kuat. Amin. Hari depanmu engkau akan melewati berbagai masalah. Seperti Yusuf, engkau boleh mereka-reka hal yang jahat terhadapku, tapi Tuhan mereka-reka hal yang baik terhadapku. Sekarang pegang dengan kuat dengan percaya. Hari depan kita, angkat satu tangan seperti kita pegang hari depan kita. Segena kala pas segena bala. Oh, nama lamanya. Pegang terus janji firman-Nya. Haleluya. Terus pegang. Lama. Darah Yesus, aku percikan dalam nama Yesus. Darah Yesus. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun belum melihat. Kami meletakkan seluruh pengharapan hidup kami kepadamu Tuhan. Hidup dan seluruh kehidupan kami. Tadi kami sudah berdoa untuk masa depan kami, anak-anak kami, keluarga kami. Meskipun orang berkata bagaimana, tetapi kami punya Yesus yang luar biasa Tuhan. Kehidupan kami letakkan kepada Tuhan. Kehidupan kami letakkan kepadamu Tuhan. Bisnis kami, usaha-usaha yang kami kerjakan, karena Tuhan saja kami sehat bisa mengerjakan bisnis kami. Anak-anak kami bertumbuh dengan sehat. Anak-anak kami diurapi oleh Tuhan. Amin. Dijamah oleh Tuhan. Dan keadaan kami selalu tidak sama. Hari kemarin, hari ini selalu kami tidak sama Tuhan. Bahwa hari ini kami diurapi oleh Tuhan. Hari ini dijamah oleh Tuhan. Hari ini kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Imanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap perkataan firman Tuhan pastinya tidak berlalu dengan sia-sia. Hamba-Mu Pak Rudi telah menyampaikan isi hati. Banyak pengejaran, banyak hal tentang kami tahu. Sebenarnya kami sudah mengerti dahulu, tetapi dengan peradaban zaman semua serba dibuat mudah. Tapi bukan kami semakin turun, tapi kami semakin dibuat naik oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa gereja kita satu bagian dari gereja-gereja lain di mana menghadapi problem tentang pengajaran-pengajaran, karena pastinya di era zaman model seperti ini, media sosial yang sudah begitu terbuka, orang jadi pengen ngerti, orang mudah dapat informasi, orang mudah dapat pengetahuan. Handphone itu memang netral untuk bisa kita untuk mendapat informasi yang baik, sementara juga mendapat informasi yang buruk.
Tapi saya percaya imanmu, iman jemaat Tuhan, iman kita semua tidaklah boleh digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran di dunia ini. Pengajaran tetap pengajaran, kita bisa ada filter buat kita. Mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana perlu dikerjakan atau tidak. Mana dipercayai kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berdoa selalu ada filter bagi jemaat Tuhan. Dan mudah untuk kita men-sharingkan. Mungkin saya membuka hati, membuka diri untuk sharing firman-firman. Tapi setidaknya kita gereja Tuhan, kita mempersiapkan jemaatnya untuk menghadapi dewasa ini, ya, media sosial dan Google yang tersedia bagi kita untuk kita ngerti. Khotbah apapun kita ngerti. Tapi imanmu yang berbeda. Imanmu kau bawa ke tempat ini, menyembah Yesus, rasakan hadirat Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Bait Kudus yang penuh kasih dan diberkati Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah bagi Anda yang setia beribadah. Jangan takut, ada penyertaan Tuhan senantiasa. Laporan keuangan gereja dan jadwal pelayan yang bertugas dapat dilihat di papan pengumuman gereja Bait Kudus dalam sepekan. Doa mujizat pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 04.30 atau jam 4:30 pagi. Ibadah wanita Bait Kudus setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat jam 18.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 petang. Ibadah doa pemulihan setiap hari Jumat jam 18.00 atau pukul 6 petang. Buat kalian teman-teman Youth and Teens, setiap hari Sabtu pada minggu kedua dan keempat di jam 18 waktu Indonesia Barat, kami undang untuk join di ibadah Youth and Teens. Komsel. Jadwal dan kegiatan Komsel dapat dipantau melalui WA Group masing-masing Komsel. Persembahan Bait Kudus. Guna mendukung pelayanan Bait Kudus, jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GBI Bait Kudus dengan nomor rekening 078 012 8879 atau jemaat bisa juga memberikan persembahan secara konvensional dengan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Adapun sampul persembahan telah tersedia di sebelah kotak persembahan. Sepulang ibadah, jemaat yang rindu berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan sosial atau aksi diakonia dapat memberikan persembahan 2.000 ke dalam kotak aksi 2.000. Melalui aksi 2.000, kita telah belajar mengelola hal-hal kecil untuk menjadi berkat dan bermanfaat. Tetap semangat, selamat menikmati hari yang indah dan sukacita yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang satu mengangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang dan lamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas
atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Angkat tanganmu, Dia Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Katakan hidupku, hidupku penuh mujizat. Katakan sekali lagi yang percaya, hidupku penuh mujizat. Sesuai imanmu, nyatakanlah lagi perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan, supaya kami percaya hidupku penuh mujizat dari Tuhan. Tuhan, hari ini kasih-Mu melanda kami, setiap hati kami. Sukacita, damai sejahtera memenuhi hati kami. Pulang dengan penyertaan dari Tuhan. Pulang pribadi, lepas pribadi, bersyukur kepada Tuhan. Engkau datang untuk beribadah, dan Tuhan menjawab ibadahnya-Mu yang Kau berikan kepada aku, kepada Tuhan. Aku terima dengan sukacita. Aku terima dengan sukacita. Nyatakan sekarang, angkat kedua tanganmu. Nyatakanlah lagi perbuatan-perbuatan-Mu ajaib. Masa lalu Tuhan bisa buat lakukan perbuatan ajaib. Hari ini dan hari mendatang, Tuhan bisa melakukan perbuatan yang ajaib. Berkat Tuhan menyertai engkau, kasih karunia menyertai engkau, kebaikan Tuhan menyertai engkau, dan kebenaran-kebenaran Tuhan itu yang senantiasa kita pegang dengan firman-Nya, dengan imannya, dengan percayanya. Kita pegang terus janji-janji firman-Nya. Lakukanlah bagian kita, percaya, dan dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat, anugerah, dan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kita. Amin. Yeah.